Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajmain amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta MF 2025 Muslim Planner Forum. Forumnya para pengusaha muslim. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema berkaitan tentang sumbangsih para pengusaha terhadap pembangunan peradaban. Saudara Allah SWT, hari ini kita bisa menyaksikan peradaban dalam pengertian secara fisik mengalami kemajuan yang luar biasa. Secara fisik kita lihat berbagai kemajuan dan lompatan apa yang ada terjadi sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita lihat bagaimana teknologi informatika, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan aneka ragam sesuatu yang belum pernah terjadi di masa silam. Mungkin sesuatu yang di masa silam adalah impian, bahkan mimpi pun mereka tak mampu, tak bisa membayangkan bagaimana bisa terbang, bagaimana bisa bicara secara langsung antar benua, dan segala macamnya. Sesuatu yang dahulu tidak pernah terbayangkan, sekarang dengan mudah bisa kita kerjakan. Itulah kemajuan peradaban dalam aspek fisik yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Tetapi peradaban dalam pengertian, dalam aspek kehidupan, bagaimana kehidupan manusia, jalan kehidupan, gaya kehidupan ini tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa silam. Bahkan jauh lebih parah lagi. Apa yang terjadi pada masa Nabi Lut, manusia yang mereka sesama jenis sekarang terjadi, bahkan lebih masif. Apa yang dulu terjadi pembunuhan, peperangan, sekarang tidak berbeda. Bahkan seiring dengan teknologi, tingkat korbannya jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Apa yang terjadi di Sudan sekarang misalnya, sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah menurut hitungan lebih dari 150.000 orang jadi korban. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi pada perang dunia, baik pertama maupun kedua, jutaan orang jadi korban, itu menjadi bukti bahwa peradaban dalam aspek gaya kehidupan, tata cara hidup ini justru bermasalah. Bahkan mengalahkan binatang. Macan, harimau, singa, sekejam-kejamnya singa tak pernah melakukan genosida. Betul? Tidak ada genosida, singa melakukan genosida terhadap singa yang lain. Tidak ada. Tapi terjadi pada manusia. Lalu apa pertanyaannya? Mengapa ini semua terjadi? Pertanyaan ini sebenarnya dengan jelas dijawab oleh Islam. Melalui Al-Quran dalam banyak ayat menjelaskan bahwa sebenarnya berbagai kerusakan yang dilakukan oleh manusia penyebabnya adalah tiadanya iman. Tidak adanya akidah. Tidak ada keyakinan terhadap Allah. Tidak ada keyakinan terhadap
bahwa manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dan pada saat itu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan. Dan dia dibalas atas apa yang dikerjakan. Saya berikan beberapa contoh ayat yang menunjukkan bahwa fakta rusaknya peradaban ini disebabkan karena tiadanya iman. Saya tunjukkan beberapa ayatnya yang itu tadi saya katakan sebagai jawaban Islam atas pertanyaan tadi. Di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah SWT berfirman, Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Perhatikan ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah. Bagi siapa? Al-mutaffifin, orang yang berlaku curang, terutama dalam hal jual beli. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang ketika dia menakar, meminta takaran, dia minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tatkala dia menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Kita lihat kenapa orang berbuat curang? Jawabannya dalam ayat berikutnya. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ala yadunnu, tidakkah mereka? Ala yadunnu ulaika, tidakkah mereka? Annahum mab'usun, mereka itu dibangkitkan. Jadi kenapa orang berani mencuri? Karena dia yakin dia bebas dari hukuman. Koruptor itu kalau dia yakin pasti bisa ditangkap dan pasti akan dipenjara, tidak berani dia melakukan korupsi. Tapi kalau dia yakin bahwa dia lepas dari hukuman karena sesama koruptor tidak boleh saling tangkap. Sesama koruptor tidak boleh saling memenjara, bebas dia. Dan dia tidak yakin bahwa di akhirat kelak dia dibangkitkan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, niscaya tidak berani. Orang-orang yang bertakwa, jangankan dikasih, nih Pak, hasil koruptor, hasil korupsi, uang lewat di depannya haram, meski tak ada orang, dia tidak akan berani mengambilnya karena dia ingat Allah melihat apa yang dikerjakan dan akan dibangkitkan di hari akhir. Bukan hanya dalam soal perdagangan, dalam hal yang lain juga seperti itu. Lihat dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kamu melihat alladzina yukadzibuna bid-din, orang yang mendustakan ad-din? Dalam berbagai tafsir, penafsiran yang masyhur, ad-din itu adalah pembalasan, yaumuddin, hari kiamat. Apakah kamu tuh lihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang yang mendustakan surga, neraka. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah kata Allah, orang-orang yang menghardik, mendolimi anak yatim dan tidak menganjurkan berikan orang miskin makanan. Apa yang bisa dipahami ayat ini? Karena dia tidak yakin, dia mendustakan ada surga dan neraka. Dia merasa bebas dari hukuman Allah SWT. Karena itu dia bebas pula mendolimi anak yatim, mendolimi orang miskin. Kuncinya tidak ada iman, terutama kepada yaumul akhirah. Bahkan bukan hanya soal perdagangan, bukan hanya kepada mereka yang miskin, bahkan semua kejahatan
kejahatan dasarnya adalah tiadanya iman terhadap hari akhir. Waktunya pendek, saya bacakan satu ayat sedikit, setelah itu saya jelaskan berikutnya. Moga-moga masih ada cukup waktunya. Dalam Quran surah An-Naba, Allah SWT berfirman, labithina fiha ahqaba, la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba, illa hamiman wa ghassaqo jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tinggal di neraka jahanam itu berabad-abad lamanya, tidak merasakan dingin dan minuman kecuali nanah, kecuali air di dalam nanah. Pertanyaan pentingnya, kejahatan apa sampai mereka mendapatkan hukuman yang begitu dahsyat? Penjara di dunia itu paling hanya beberapa tahun, puluh tahun. Ini sampai berabad-abad lamanya, bahkan selama-lamanya. Tentulah kejahatan besar. Apa kejahatan besar itu disebutkan? Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka tidak takut terhadap hisab. Tak ada takut terhadap hisab Allah. Ini yang membuat Netanyahu berani membantai kaum muslimin di Palestina. Demikian juga Amerika, bahkan semua penguasa-penguasa ini mereka dengan mudah mendolimi rakyatnya, melakukan kerusakan, menumpahkan darah, melakukan pemerkosaan dan segala macam. Pangkalnya adalah tiada keimanan. Maka saudara Allah SWT, karena kita sudah tahu apa itu yang menjadi penyebabnya, maka untuk membangun peradaban yang benar, peradaban yang bukan sekedar maju secara teknologi, tetapi peradaban yang menghadirkan kebaikan kepada manusia di dunia wal akhirah, adalah peradaban yang didasarkan akidah Islamiyah. Setuju? Setuju? Takbir. Tak ada alternatif yang lain, itulah satu-satunya solusi. Peradaban Islam. Dan peradaban ini bukan hanya diyakini di satu orang, dua orang, tetapi peradaban yang diterapkan dalam sebuah institusi negara. Itulah khilafah Islam. Apa? Khilaf? Apa saudara? Takbir. Pertanyaannya, apa hukum mendirikan, menegakkan khilafah Islamiyah ini? Fardu, wajib. Jika dikerjakan, dapat. Jika ditinggalkan, mau pahala dosa. Mau pahala atau dosa? Berarti kalau tidak mau dosa dan maunya pahala, tak ada yang dilakukan kecuali harus ikut berjuang menegakkan khilafah. Setuju? Setuju? Takbir. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban fardu ini bukan hanya kewajiban kepada ulama, pada cendekiawan, tapi kewajiban ini kepada seluruh kaum muslimin, siapapun dia. Asalkan dia muslim, wajib untuk memperjuangkan ini. Termasuk saudara yang hadir di depan saya, para pengusaha. Di antara ciri pengusaha itu adalah pandai melihat laba. Betul? Pandai menghitung kerugian. Betul? Paling jeli melihat kerugian dan laba. Dan Al-Quran datang memberikan tawaran perdagangan yang luar biasa. Perdagangan yang mendapatkan keuntungan besar dan tak ada kerugian. Itulah bisnis yang tadi sudah ditawarkan oleh Qari tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min alabin alim. Wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, apakah kamu mau melakukan tijarah? Tijarahnya perdagangan.
Kalau bahasa kerennya sekarang bisnis. Apa yang lebih menarik bagi para pengusaha kecuali kata bisnis? Ada bisnis baru, bisnis menggiurkan, Masya Allah. Dan bisnis itu bukan, keuntungannya bukan dolar, apalagi cuma rupiah. Keuntungannya tunjikum min adzabin alim. Dari adab yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Pedagang itu paling senang, paling takut kalau sudah bicara loss, kerugian. Maka Quran langsung bicarakan tunjikum, ini kerugian. Minimal kamu tidak rugi, minimal kamu tidak mendapat adab yang pedih. Tu'minuna billah. Apa itu? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin adim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum. Apa bisnis itu? Adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar beriman. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Coba perhatikan. Setelah beriman dikaitkan di situ bisnis itu, berjuang di jalan Allah. Tidak dikatakan wa tusallun. Tidak. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat. Enggak. Wa tuqimus, enggak. Tapi jihad. Karena ayat sebelumnya bicara tentang kemenangan Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Bicara ayat sebelumnya bicara tentang kemenangan Islam. Allah lah, dialah yang mengutus kalian. Walladzi arsala rasulahu, mengutus rasul yang membawa petunjuk agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Untuk bisa memenangkan semua agama itu. Tidak bisa hanya cukup dengan sholat, tidak cukup hanya dengan zakat dan ibadah-ibadah lain, tapi harus berjuang menegakkan Islam, bahkan berjuang hingga titik darah penghabisan. Itulah jihad fi sabilillah. Takbir. Bersedia dakwah, bersedia berjuang hingga titik darah penghabisan. Itulah bisnis yang tak ada bisnis yang lebih menggiurkan dari kita. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang. Angkat tangannya, angkat yang tinggi, teriakan takbir. Takbir paling keras. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.